kita harus belajar untuk menerima takdirnya Allah. Sedangkan di sini tadi kan Ustadz juga bilang bahwasanya Allah itu akan memberikan sesuatu yang terbaik dari apa yang telah Allah ambil. Saya mau bertanya Ustadz, saya kan baru diuji dengan kehilangan anak kandung saya sendiri, dan saya sampai sekarang masih bingung apa yang lebih baik daripada anak saya sendiri untuk digantikan oleh Allah ya Allah Ustadz. Terus apakah salah saya meminta sesuatu yang lebih baik atas kehilangan anak saya sendiri ya Ustadz? Jadi saya minta tipsnya Ustadz, apa yang harus saya lakukan dari ujian yang telah Allah berikan kepada saya. Dulu ketika ada sahabat sedang kehilangan, Nabi kan ngajarin doa tadi ya, doa kehilangan. Dan kata Nabi, tidaklah seseorang membaca doa ini ketika dia kehilangan sesuatu kecuali Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik dari itu. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibahku ini dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Ganti yang lebih baik darinya itu tidak harus selalu bermakna bahwa itu nggak baik. Saya dulu kehilangan ibu dalam musibah tsunami di Aceh. Terus saya baca doa, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Kan bagi seorang anak nggak ada yang lebih baik daripada ibunya kan. Apalagi saya adalah anak kesayangan ibu saya. Dan ibu saya tuh dekat banget dengan saya, sehingga rasanya nggak ada yang bisa ngegantiin. Walaupun istri, walaupun mertua, walaupun siapapun nggak bisa ngegantiin ibu. Bukan berarti bahwa yang lebih baik dari itu ininya nggak baik, nggak kayak gitu. Bisa juga bermakna lebih baik itu artinya sesuatu yang memang menjadi jalan kebaikan bagi kita. Bisa jadi jalan ibadah, bisa jadi jalan taubah. Jadi bisa jadi seseorang itu kehilangan, dengan kehilangan itu dia jadi sadar, jadi taubat. Maka taubatnya ini lebih baik daripada kehilangannya. Jadi belajar tentang sesuatu yang berharga, maka ilmu yang dia dapatkan ini lebih baik daripada anugerah yang sudah hilang dari hidupnya. Jadi bukan mau diganti, saya kehilangan ibu, mau diganti dengan ibu yang lain, sebutlah mertua gitu. Tetap mertua, saya punya mertua dan saya menantu favorit. Tapi tetap aja mertua nggak bisa menggantikan ibu kan? Gimana cara mertua menggantiin ibu? Karena ya fitrahnya secara takdir emang nggak bisa digantiin. Tapi tetap aja bahwa gara-gara kehilangan ibu itu saya jadi belajar sesuatu yang selama ini nggak saya ngerti gitu. Misalnya nasihat-nasihat yang diberikan ibu saya baru berarti setelah ibu nggak ada. Dan nasihat itu berharga sekali untuk modal hidup saya. Selama ini saya abaikan nasihatnya. Ada sekitar 3 lah nasihat yang sangat penting dari ibu saya ke saya, bisa dibilang kayak wasiat gitu. Selama ini saya abai, nggak saya anggap sesuatu yang terlalu gimana gitu. Ya udah saya dengerin aja, kan nggak mungkin ngebantah ibu kan. Dengerin aja tapi nggak terlalu direnungkan, nggak terlalu dipakai, biasa-biasa aja. Begitu ibu udah nggak ada, saya mikir banget tentang nasihat dia, wasiat dia, kalimat-kalimat dia. Saya pikir dan itu menuntun kehidupan saya. Oh harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Sampai hari ini, termasuk yang saya cerita tadi, misalnya saya lagi dapat musibah, nasihat ibu saya itu yang menguatkan saya. Dan itulah yang lebih baik. Walaupun ibu juga tetap baik, tapi ada sesuatu yang sangat baik yang kita dapatkan melalui musibah. Jadi Mbak Widya nggak ada yang bisa menggantikan anak, apalagi bagi seorang ibu. Tetapi bahwa kehilangannya adalah cara Allah memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, yang bentuknya nggak harus selalu sama. Bisa kesadaran, bisa ilmu pengetahuan, bisa kesabaran, bisa ibadah, bisa kebijaksanaan, bisa banyak hal. Seandainya kita renungkan kehidupan Nabi SAW, Allah mengajarkan Nabi Al-Kautsar justru ketika Nabi kehilangan putra-putranya. Kan surat Al-Kautsar itu turun dalam rangka Nabi kehilangan putra. Kalau kita baca asbabun nuzul surat Al-Kautsar itu kan sebelum surat Al-Kautsar turun, Nabi kehilangan putranya kan. Kemudian beliau dituduh abtar, laki-laki yang mandul, nggak punya anak laki-laki gitu.
Terus Allah bilang enggak, inna a'tainakal kautsar, kamu dapat nikmat yang banyak gitu. Kok bisa kehilangan putra malah dibilang dapat nikmat yang banyak? Karena kehilangan itulah yang mengajarkan Nabi tentang sabar, dan sabar itu sesuatu yang berharga. Mengajarkan Nabi tentang ikhlas, ridho, pasrah kepada Allah, dan itu sangat berharga. Dan mungkin itu maksudnya kehilangan tapi dapat anugerah. Karena kita nggak akan belajar sabar dengan belajar teori kayak gini. Kita nggak akan disebut orang yang sabar dengan duduk bermajelis, judul kajiannya sabar. Pulang dari sini semuanya jadi orang sabar? Enggak. Cuman baru ngerti teori sabar sama dalil sabar. Baru disebut orang sabar setelah kita kehilangan. Baru disebut orang sabar setelah kita terluka. Baru disebut orang sabar setelah kita jatuh, gagal. Lalu kita bertahan, baru disebut orang yang sabar. Dan sabar salah satu di antara anugerah yang paling berharga dalam Islam. Hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan gelar sabar itu. Mungkin itu maksudnya. Mungkin Mbak Widya sedang Allah angkat derajatnya menjadi ibu yang sabar. Nanti ketemu lagi dengan anaknya insya Allah di surga. Bukan sebagai ibu dan anak, tetapi sebagai ibu yang sabar ketemu dengan anak yang soleh.